Halo Sobat Belajar, hari ini kita akan belajar tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Seperti apa materinya? Yuk kita simak. Jadi kita mulai dengan pengertian dari akar-akar persamaan kuadrat. Jadi akar-akar persamaan kuadrat itu adalah nilai yang menggantikan variabel x, dan ketika digantikan pernyataan atau persamaan itu menjadi benar. Kalian bisa lihat contohnya seperti berikut. Berikut kita lihat bagaimana sih cara menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan tersebut. Yang pertama kita harus tahu dulu karakteristik dari persamaan kuadrat itu sendiri. Jadi untuk menyelesaikan dengan menggunakan cara memfaktorkan itu ada beberapa bagian yang harus kita pahami. Yang pertama, bahwa bentuk-bentuk dari persamaan kuadrat itu dapat dibedakan menjadi 4 seperti penjelasan berikut. Kita langsung pada bagian yang pertama untuk bentuk ax kuadrat tambah c sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya seperti ini, yang paling pertama yang harus kalian garis bawahi bahwa nilai a dan c itu muatannya harus beda. Jadi misalkan kalau a-nya positif, c-nya harus negatif. Dan begitu pun sebaliknya ya. Jadi yang harus kalian perhatikan untuk bentuk ax kuadrat tambah c sama dengan 0 adalah seperti yang tadi. Jadi ada yang tahu tidak alasannya kenapa harus a dan c itu muatannya harus berbeda? Ya, betul sekali. Karena yang di sini kan yang mau dicari itu adalah nilai x, dan x yang di sini kan x kuadrat. Tidak ada kan x kuadrat yang hasilnya negatif. Makanya muatan antara a dan c itu harus berbeda. Paham kan? Oke, yang berikut kita masuk kepada bentuk ax kuadrat tambah bx sama dengan 0. Ini bagaimana ya caranya? Gampang. Ini lebih gampang lagi daripada yang tadi. Kita tinggal menggunakan sifat distributif. Ya, sehingga diubah menjadi x kali ax tambah b sama dengan 0. Oke, tentukan himpunan penyelesaian dari akar-akar persamaan 2x kuadrat tambah 3x sama dengan 0. Oke, jadi begini penyelesaiannya. Ya, ingat ya, kalau bentuk dari ax kuadrat tambah bx sama dengan 0 itu salah satu himpunan penyelesaiannya pasti nilainya adalah 0 itu sendiri. Selanjutnya kita masuk kepada persamaan yang bentuknya ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, dengan a-nya itu harus sama dengan 1. Nah, untuk soal seperti ini kalian harus perhatikan nilai b dan c. Kalau saran saya sih lebih perhatikan ke nilai c-nya, karena untuk nilai b-nya untuk mencari dua bilangan itu lebih ke nilai c-nya sih, saran aja sih. Oke, ini contoh soalnya ya. Kita lihat nilai, kalau kali hasilnya 6, jumlah hasilnya 5, positif dua-duanya. Nah, kalau dua-duanya positif, pasti akar-akar penyelesaiannya itu dua-duanya negatif. Paham kan?
Oke, selanjutnya untuk bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 dengan a tidak sama dengan 1. Sama seperti sebelumnya, tapi di sini agak berbeda karena kalau hasil penjumlahannya itu tetap b, sedangkan kalau hasil perkaliannya itu ditambah lagi dengan a itu harus dikalikan dengan c. Jadi kita harus cari dua buah bilangan. Kalau jumlah hasilnya b, kalau kali itu hasilnya sama dengan perkalian dari a kali c. Oke, contoh soalnya 2x kuadrat kurang 5x kurang 3 sama dengan 0. Maka kita bisa buat penjumlahannya itu sama dengan min 5, sedangkan perkaliannya itu bukan lagi min 3 tapi min 6 karena diperoleh dari 2 kali min 3.